Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widi Wijaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, saya Winda Nuraini. Di sini dalam video ini saya akan membahas atau mempresentasikan materi tentang biaya produksi dalam jangka panjang. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, sedangkan biaya produksi dalam jangka panjang merupakan biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dalam periode jangka panjang yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam proses produksi. Nah, apa aja sih contohnya biaya produksi dalam jangka panjang itu? Contohnya itu kayak seperti pembelian mesin baru, itu atau pembaruan teknologi. Nah, yang selanjutnya itu ada konsep dasar biaya produksi dalam jangka panjang. Konsep dasar biaya produksi dalam jangka panjang ini mencakup 3 aspek utama yang harus dipenuhi dalam proses produksi supaya proses produksi ini bisa berjalan dengan optimal dan efisien. Konsep dasar yang pertama itu ada yang pastinya modal atau biasanya disebut sih biaya produksi. Nah, modal ini diperlukan untuk apa? Untuk pembelian bahan baku seperti itu, atau pembelian mesin baru, pembelian teknologi baru untuk pembaruan gitu. Nah, terus yang kedua itu ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang dimaksud ini tenaga kerja yang ahli di bidangnya atau tenaga kerja yang biasa disebut tenaga kerja kompeten ya, atau karyawan kompeten. Nah, ini kenapa sih harus karyawan kompeten? Karyawan yang kompeten ini diperlukan supaya bisa menggerakkan mesin-mesin yang canggih gitu. Karena nanti yang ketiga itu ada teknologi ya, faktor yang mempengaruhi ya. Nah, kita perlu karyawan kompeten ini untuk bisa menggerakkan si mesin tersebut gitu. Lalu kita butuh karyawan kompeten ini untuk agar tidak terjadi pemborosan karyawan ya. Nah, terus selanjutnya itu yang ketiganya ada teknologi yang dimaksud ini teknologi canggih. Nah, supaya si biaya produksi ini bisa efisien dan optimal, pasti perlunya kan teknologi ya. Teknologi ini yang mendukung si proses pekerjaan ini bisa selesai dengan cepat atau bisa meningkatkan si kualitas produk tersebut seperti itu. Nah, karena semakin canggihnya suatu teknologi, maka bisa juga kan untuk memproduksi massal atau produksi besar-besaran gitu seperti itu. Nah, itu juga tentunya akan berpengaruh nanti terhadap si biaya produksi yang lebih rendah, biaya per unitnya lebih rendah gitu. Dengan begitu juga bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada karakteristik biaya produksi dalam jangka panjang. Karakteristik biaya produksi dalam jangka panjang ini yaitu tidak ada faktor produksi atau biaya produksi yang bersifat tetap. Dalam biaya produksi jangka panjang, semua faktor produksi itu bersifat variabel, artinya dapat berubah-ubah. Dapat berubah gimana maksudnya? Dapat berubah itu sesuai dengan si kebutuhan perusahaan nih dalam memenuhi permintaan pasar. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi biaya produksi dalam jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi biaya produksi dalam jangka panjang ini ada 4. Yang pertama itu ada teknologi produksi. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau misalkan teknologi produksi dalam suatu perusahaan itu semakin canggih, maka akan mempercepat biaya produksi dan akan meningkatkan kualitas si produk tersebut, dan juga akan bisa menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah gitu. Nah, terus yang kedua itu ada biaya sumber daya. Kenapa sih biaya sumber daya ini bisa mempengaruhi faktor produksi? Karena gini, misalnya kalau misalkan kita dapat vendor yang bisa kasih harga kita
harga biaya atau biaya yang lebih murah, relatif murah gitu. Maka otomatis biaya produksi juga bisa berkurang seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, regulasi lingkungan itu juga mempengaruhi biaya produksi dalam jangka panjang. Kenapa? Contohnya gini, pada saat pajak PPN naik 11% ya, itu kan otomatis semua biaya bahan baku, biaya produk apapun semuanya ikut naik dong. Nah ini kan tentu berpengaruh nih nanti sama si harga jual kita gitu. Nah itu untuk bisa menghindari atau meminimalisir hal tersebut, mungkin kita bisa cari vendor yang non PKP. Dengan begitu kita bisa meminimalisir hal tersebut. Atau juga kita bisa manfaatkan subsidi yang disediakan oleh pemerintah seperti BBM kayak gitu, terus atau bunga kredit yang rendah tuh untuk support UMKM, kan ada yang di bank-bank seperti itu. Terus yang terakhir, yang keempat itu harga dan kompetisi pasar. Baik, cukup sekian materi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf juga bila ada kesalahan kata atau kesalahpahaman materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.